gitu. Kakak jadi bingung kenapa C. Ya ini yang kadang mengecoh ya. Apakah ini ada sangkutannya dengan Pancasila? Di mana yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Apapun yang kita lakukan harus tetap restu dari Tuhan. Ya mungkin itu ya, mungkin itu. Jadi jawabannya adalah C. Kakak salah. Ya, that's right. Oke, welcome back to my channel Taruna Indonesia TV bersama saya Dewa Gede Tantara Tessa Putra. Dan di video kali ini kakak ingin membahas tentang TKP lagi ya, karena kemarin kita sudah mengetahui banyak soal yang salah, banyak juga jawaban yang salah. Kakak akan meluruskan kepada kalian agar kalian tidak gagal di SKD, terutama di TKP, karena TKP dari tahun ke tahun merupakan momok paling menakutkan dan bisa menggagalkan sebanyak 80% dari calon peserta yang mengikuti CAT SKD. Wow, TKP the best. Oke. Dan di video kali ini kakak akan bahas, silahkan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu, oke? Dan jangan lupa untuk like, share, komen, serta share lah ke teman seperjuangan kalian, oke? So di video kali ini sebelum dimulai, silahkan bagi kalian yang ingin tahu tentang VTube. Nah di sini kakak rekomendasikan channel dari Masrullah VTube ya. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian dikepoin di videonya. Dan di sini banyak banget mengulas tentang VTube ya, karena VTube di sini ya tergolong saingan dari YouTube ya, bisa menghasilkan juga dan nggak tanggung-tanggung penghasilan dari VTube ini. Silakan bagi kalian yang kepo tentang VTube ini seperti apa, silakan dilihat aja videonya, sudah banyak mengupload video tentang VTube dari Masrullah VTube ini. Dan kita lihat cara kerja aplikasi VTube, kemudian lain sebagainya. Silakan join dan kepoin. Untuk link kakak cantumkan di bawah, oke? Jangan lupa untuk subscribe Masrullah VTube, please. Alright, oke. Kita akan lanjut untuk bahas soal, dan di sini kakak udah sediakan ya, ada platform grup ya, grup, oke. Dan kita akan bahas dimulai dari soal berapa ya? Soal 4 berarti, oke. Kita record dulu. That's right. Oke, next kita copy dulu yang ini ke grup agar mereka juga bahas ya. Jadi kita copy dulu. Baik, di sini kakak akan membacakan. Jadi yang pertama, setelah mematangkan rencana, sikap saya adalah, wah ini soal-soal singkat tapi jawabannya pasti mengecoh. Jawabannya pasti mirip-mirip. Oke, kita akan lihat. Saya masih khawatir apakah rencana tersebut bisa berhasil. B, berhasil tidak nyata lepas dari pihak lain juga. C, manusia berusaha sebaik-baiknya dan Tuhan yang menentukan. D, bagaimanapun caranya rencana harus berhasil. E, saya minta pendapat orang lain terlebih dahulu sebab pendapat banyak orang lain lebih masuk daripada pendapat satu orang. Nah, kita lihat adik-adiknya banyak yang menjawab C. Kakak sih enggak, kakak E. Kita lihat kenapa C gitu. Kakak jadi bingung kenapa C. Ya ini yang kadang mengecoh ya. Apakah ini ada sangkutannya dengan Pancasila? Di mana yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Apapun yang kita lakukan harus tetap restu dari Tuhan. Ya mungkin itu ya, mungkin itu. Jadi jawabannya adalah C. Kakak salah. Ya, that's right, kakak salah. Jangan lupa untuk bagi kalian yang ingin sukses lolos si pencatat, silahkan kalian beli buku yang kakak buat, yaitu buku Kiat-Kiat Sukses si Pencatat. Dan untuk mengenai testimoninya, kalian bisa lihat di Instagram @taruna_indonesia_tv, kalian bisa lihat. Kemudian kalian bisa cari di testimoni. Nah, seperti ini. Kalian bisa cari testimoninya, karena sudah banyak sekali yang sudah membeli buku kakak. Jadi buku kakak sudah terjual 100 lebih di Shopee dan 100 lebih lagi di reguler atau belinya dengan DM @taruna_indonesia_tv. Jadi hanya dua, di Shopee dan reguler di DM
@terminal.desa.tv karena admin akan selalu update. Dan jangan lupa setiap pembelian buku kalian akan mendapatkan grup VIP yang langsung dibimbing oleh kakak pribadi. Kemudian dapat 5 bonus soal SKD, kemudian ada juga bonus soal TPA, serta kalian akan mendapat aplikasi CAT SKD dari kakak. Dan itu semua kalian dapatkan. Jangan lupa kalian juga nanti akan mendapatkan grup yang kakak buat untuk khusus membahas tentang soal-soal SKD dan TPA sekolah kedinasan. Dan itu yang kalian dapat bonus-bonus ketika kalian membeli buku ini. Dan ingat, buku ini hanya harganya 50.000. Ternyata yang E nomor 2. Oh my god, adik-adiknya benar ya, C. Mantap. Oke lah, kita bahas. Kita cukup mudah ya, Dek. Tapi saya salah. Kakak salah. Oke, kita bahas. Next, number 5. Alright. Nah, kita lihat nomor 4. Cincin. Nah, jadi untuk nomor 5, kakak juga nggak tahu kenapa kok cuma ada sampai D ya. Baik, kita akan lihat soalnya. Dalam melaksanakan suatu tugas yang dipercayakan kepada saya yang saya lakukan titik-titik. Nah, A. Selalu mencari alternatif lain agar tidak mengambil keputusan sendiri. B. Selalu menunggu keputusan pimpinan. C. Berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah dipercayakan kepada saya. D. Menyadari bahwa keputusan pimpinan selalu diperlukan. Kita baca lagi sekali, jujur kakak nggak konsen. Dalam melaksanakan suatu tugas yang dipercayakan kepada saya, yang saya lakukan selalu mencari alternatif lain agar tidak mengambil keputusan sendiri, selalu menunggu keputusan pimpinan, berani mengambil keputusan tugas tersebut telah dipercayakan kepada saya, menyadari bahwa keputusan pimpinan selalu diperlukan. Ini antara A dan D ini agak membingungkan, tapi kakak lebih condong ke A. Tapi di sini kok ada adiknya jawab C ya? Apa jawabannya C? Oke, kita lihat. Nah, jawabannya E. Wih, memang the best kan? Tapi masalahnya di sini nggak ada E. Tapi kenapa kok ini E? Jadi kita bahas saja dan kita hapus sesuai dengan pilihannya. Jadi yang salah itu yang B, tidak ada B. Oke. Di sini aneh, kita harus edit dulu karena memang aneh. Ya sudahlah. Jadi jawabannya D. Sebelumnya kita mau tanya ya. Kan enggak. Jadi kita mau tanya dulu kok bisa jawabannya C ya. Soalnya kakak sih jawabannya benar E. Walaupun kakak agak ragu ya antara A dan E, tapi memang apa-apa sih. Pengen tahu aja kenapa kok adik-adiknya jawab C. Sebelum kita bahas yang nomor 6. Apakah ada yang bisa mewakili kenapa dia jawab C? Kita tunggu dulu. Karena kakak bisa bahas nih sebelum jam 12 ya. Mau jawab E agak ragu.
Oke, next. Kita next saja ya, soal nomor 6 nanti kakak akan jelaskan di akhir video. Jika suatu rencana kerja terlihat rumit, maka saya berpikir, A. Saya tak mau repot-repot mencobanya. B. Saya khawatir jika mencobanya dan gagal. C. Saya berani mencoba setelah mempertimbangkan risikonya. D. Saya minta pendapat istri, yang penting saya coba dulu. E. Yang penting saya coba dulu. Ini agak susah sih, mirip-mirip. Yang pasti hubungannya sama istri itu nggak ada ya. Jangan sampai milih pendapat istri. Kemudian yang A nggak mungkin. B. Saya khawatir jika mencobanya dan gagal. Ini dah nggak mungkin. Saya berani mencoba setelah mempertimbangkan risikonya. Kakak sih cenderung ke E ya. I don't know why gitu. Ya, kakak yang salah. Ini kakak akui salah. Karena memang dalam hati kakak tuh yang E, jujur E, jujur C ya, tapi hati memilih E. Tapi ya begitulah, banyak tapinya. Dan adik-adiknya banyak yang benar. Berarti adik-adiknya ini jauh lebih pintar daripada kakak. Wow, keren. Oke, next kita bahas dulu yang nomor 7. Ya, yang nomor 7 kita bahas. Menghadapi masalah pelik, yang saya lakukan adalah A. Saya pesimis mampu mengatasinya. B. Harus ada yang membantu saya menghadapinya. C. Saya berusaha sekuat mungkin memecahkannya. D. Tidak adil bila saya harus menyelesaikan sendiri. E. Saya bertanya-tanya, mungkinkah saya mampu mengatasinya? Adik-adiknya jawab apa? Sumpah ini soal rumit banget sih. Ini kelihatan ya banget ya kakak nggak bisa menyelesaikan masalah sendiri. Aduh, nggak apa-apa lah. Oke, next. Kita akan jawab. Pesimis itu ragu ya. Harusnya optimis. C. Akhirnya benar juga. So, ini masih gampang. Jawabannya adalah C. Sangat gampang. Oke, kita bahas nomor 8. Nah, nomor 8. Saya memandang masalah sebagai A. Suatu tantangan untuk dipecahkan. B. Suatu hambatan yang menghadang. C. Suatu yang tidak menyenangkan. D. Suatu bahaya. E. Hanya menunda kesuksesan. Ya tentu A lah, ini sangat gampang. Nah, sangat mudah banget ya. Dan kita lihat adik-adiknya juga pasti jawab A, karena ini gampang lah ya. Jadi sangat gampang. Jawabannya tentu A. Kita lihat cuma ada 8 soal ya ternyata. Ya Bapak mungkin cukup dari adik-adiknya mungkin cukup sekian aja ya. Karena memang cuma ada 8 soal ternyata, dan semoga adiknya sampai saat ini bisa ngerti, bisa memahami apa yang kakak sampaikan, dan kedepannya semoga kita bisa belajar lagi. Dan di next video mungkin kakak akan bahas sesuatu hal yang baru. So ditunggu aja, makanya jangan lupa untuk tetap subscribe channel ini, like, share, dan komen. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tingkah, and see you next time. Peace. Yeah.